Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this special opportunity, we are going to learn about filling a form atau mengisi sebuah formulir. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah tahu apa itu formulir? Atau kalian sudah pernah mengisi formulir? Have you ever seen these documents? Atau kalian pernah melihat dokumen seperti ini? Oke, dokumen yang seperti ini disebut dengan formulir. Nah, agar lebih jelas, kita simak yuk penjelasan tentang formulir. So, a form is a document with some outline parts to show general information of someone based on its purpose. Formulir adalah sebuah dokumen dengan beberapa outline yang menunjukkan tentang informasi dari seseorang berdasarkan tujuan dari formulir tersebut. Nah, mengapa di sini disebutkan berdasarkan tujuannya? Karena formulir itu jenisnya banyak. Salah satu contohnya ada formulir bank, biasanya untuk transfer, atau formulir pendaftaran, contohnya pendaftaran sekolah. Nah, jika di formulir bank ada angka nominal yang harus dituliskan untuk mentransfer atau mengirim uang. Nah, pastinya akan berbeda dengan formulir pendaftaran sekolah, di mana tidak disebutkan nominal uang di situ, tapi akan disebutkan seperti tanggal lahir, nomor induk siswa atau NIK, nomor induk kependudukan, dan lain sebagainya. Jadi, outline-nya itu berbeda tergantung dengan jenis formulir yang kalian isi. After you know the definitions about form, now let me tell you about the social functions of form atau tujuan dari formulir. First, to give general informations about the new member or employee of company. Jadi, tujuan yang pertama, untuk memberikan informasi umum tentang anggota baru atau pegawai baru atau murid baru dari sebuah sekolah atau perusahaan, seperti itu. Yang kedua, the second one is to record a customer inquiry. Nah, yang kedua ini biasanya merupakan fungsi dari formulir sebuah usaha, biasanya seperti toko atau restoran. Nah, untuk mencatat kebutuhan pelanggan atau customer. The third, to make a booking or reservations. Jadi fungsi yang ketiga ini biasanya digunakan oleh restoran atau sebuah hotel, bisa juga sebuah tiket ya. Nah, jadi digunakan untuk membuat sebuah reservasi atau pemesanan. Next, to ask people about their opinion. Nah, yang keempat ini fungsinya adalah untuk mengetahui pendapat seseorang. Biasanya ini berupa kuesioner. Kuesionernya bisa dari mana aja, bisa dari restoran, sebuah usaha, dari sebuah hotel, dari mana aja. Jika kita ingin meningkatkan kualitas sebuah usaha, maka kuesioner ini sangat sering sekali digunakan. Next, let's learn how to complete a form. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara melengkapi sebuah formulir. First, you should read the form through first. Jadi kalian harus membaca formulir secara keseluruhan, dipahami benar outline-nya isinya apa aja. The second one, study all the instruction carefully. Yang kedua, kalian pelajari dulu semua perintah atau instruksi dengan hati-hati atau dengan teliti. And then the third, identify if you have a question to ask. Nah, yang ketiga ini kalian coba lihat-lihat dulu, identifikasi apakah kalian memiliki pertanyaan untuk ditanyakan, seperti itu. And then the next, respond to every sections. Selanjutnya, kalian harus menjawab di setiap bagian outline yang harus diisi. Next, write neatly. Tulis dengan rapi, karena kalau tidak rapi, dikhawatirkan terdapat informasi yang kurang jelas mengenai jati diri kalian. Next, check your form carefully. Selanjutnya adalah mengecek apakah formulir kalian itu sudah benar, diisi dengan benar, jawaban kalian sudah pas. And then, the last but not least, you should sign it. Kalau sudah clear semua, baru kalian tanda tangani. Okay, do you understand so far? Apakah kalian sudah paham sejauh ini? Okay, agar lebih jelas, yuk kita isi formulir berikut ini.
So this is a registration form of English course. Jadi ini adalah formulir pendaftaran dari kursus bahasa Inggris. Nah, sekarang kita terapkan cara yang sudah kita pelajari untuk melengkapi sebuah formulir. Yang pertama kita harus membaca semuanya. Oke, full name, address, postal codes, phone number, place, date of birth, gender, religion, attended school at. Apakah terdapat pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung isi saja formulirnya. So, let's start from the name. Full name, Puspitasari. And then, the address is Anggrek Street, number 5, Bangkalan. After that, kita isi postal code-nya atau kode posnya. Bisa kalian lihat di Google biasanya ya. Nah, contohnya di sini 1112222. And then kalau udah selesai, kalian isi telepon numbernya seperti ini. Kemudian place, date of birth, tempat, tanggal lahir, diisi juga, contohnya seperti ini. Kemudian gendernya atau jenis kelaminnya, male itu laki-laki, female perempuan. Agama atau religion, agamanya apa tinggal dicentang. Kemudian attended school-nya di mana, bersekolah di mana, silakan ditulis. Nah, kalau sudah selesai semua, kita baca lagi dari awal. Dan kalau sudah clear, sudah jelas, sudah tepat, kalian isi tanggalnya dulu, kemudian nama lengkap kalian, lalu kalian isi tanda tangan kalian. Selain formulir seperti tadi yang kita isi, ada juga formulir seperti ini. Ini namanya kuesioner. Nah, biasanya kalian tinggal mencentang saja. Contohnya, kita isi namanya dulu ya. Nah, nama, kemudian jenis kelamin, dan umurnya berapa. Kita isi satu-satu. Dibaca dulu pelan-pelan seperti tadi. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalian tinggal centang berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan di situ dan sesuai dengan pengalaman kalian. Seperti itu. Nah, ketika sudah dicentang semuanya, bisa dikumpulkan. Biasanya kuesioner ada yang tidak menggunakan identitas atau kalian tidak perlu menyebutkan nama kalian. Jadi hanya dicentang saja seperti itu. Next, cara lain untuk mendaftar sebuah sekolah atau lembaga perusahaan atau kalian mau memesan sesuatu, tidak harus mengisi formulir secara langsung. Kalian bisa melakukannya melalui reservasi dengan menggunakan telepon. Nah, biasanya bagian resepsionisnya akan bertanya seperti pertanyaan yang ada di kolom berikut ini. Dan selanjutnya bagian resepsionis atau sekretaris akan menuliskannya pada formulir, kolom formulirnya secara langsung. Seperti ini. Oke guys, so far do you understand? Apakah kalian sudah paham mengenai formulir, fungsi dari formulir, bagaimana cara mengisinya? Jika kalian masih memiliki pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Thank you. So guys, thank you for watching my YouTube channel. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa latihan setiap hari dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. And see you.